والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan pembagian fi'il. Dilihat dari sisi ada tidaknya huruf illah yang secara umum terbagi menjadi berapa? Indah Bapak Muhammad, dua, yaitu sahih, mu'tal. Sahih terbagi menjadi berapa? Indah Faisal, tiga, yaitu salim, mudha'af, mahmuz. Kemudian mu'tal terbagi menjadi berapa Bapak Abdul Razak? Jadi berapa dulu? Jadi 4, apa saja? Misal, ajwaf, naqis, lafif. Tayyib, lafif terbagi menjadi 2, yaitu lafif makrun dan lafif mafruq. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan misal? Fi'il misal itu apa Mujahid? Fi'il yang huruf ilahnya berada di depan, atau lebih tepatnya huruf ilahnya pada fa fi'il. Taib. Adapun ajwaf, apa itu ajwaf? Alif. Yang ain fi'ilnya berupa huruf illah. Kemudian naqis. Apa itu naqis? Ini Nafi'. Fi'il naqis itu apa? Yang lam fi'ilnya berupa huruf illah. Taib. Kenapa dinamakan misal? Kalau huruf depannya atau fa fi'ilnya berupa huruf illah kok dinamakan misal? Indah Nabil. Ya, huruf pertamanya berupa huruf illah, yaitu fa fi'ilnya berupa huruf illah. Sekarang kenapa kok yang seperti itu dinamakan misal? Yang lain saja, gitu kan? Tapi kenapa dinamakan misal? Kemarin ada penjelasannya. Kenapa Maulana? Karena menyerupai fi'il yang sahih dari sisi apa? Nah, fi'il madinya tidak mengalami i'lal ketika digandengkan dengan dhamir rafa'. Taib. Kemudian lafif. Lafif ada mafruq dan makrun. Lafif mafruq itu apa? Indah Afiq. Tergambar belum? Lafif yang mafruq itu apa? Apa lafif mafruq? Indah apa Mahi? Apa? Apabila fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf illah. Perhatikan ini yang masih bingung. Orang Arab mudahnya menggunakan wazan yang namanya wazan fa'ala. Wazan itu timbangan. Nah, menggunakan istilah fa'ala. Ini namanya fa'ul fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lamul fi'il. Ya.
Ini paling mendasar, antum harus paham ini. Sehingga ketika ada perkataan lam fi'il, ain fi'il, fa fi'il, ini sudah betul-betul paham. Misalnya kata daraba berarti Afiq. Mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya berupa huruf apa? Ra. Fa fi'ilnya berupa huruf apa, Wahyu? Dhad. Nah, ketika semua huruf-hurufnya tidak ada huruf ilah, ini namanya seperti ini, apa namanya? Apa namanya, Nabil? Fi'il apa? Ketika semuanya tidak ada huruf ilah, tidak ada apa-apa, dinamakan huruf apa, seperti fi'il apa seperti ini? Hah? Fi'il apa? Fi'il madhi, ya fi'il madhi. Cuman yang berhubungan dengan ada tidaknya huruf illah. Apa berarti? Apa Razak? Salim. Jadi istilah penamaan fi'il itu banyak sekali. Jadi antum jangan, iya daraba fi'il madhi, dia juga fi'il yang salim, ya kan? Dia juga fi'il yang lazim, dia juga fi'il yang mutasarrif. Apalagi? Mutasarrif enggak? Hah? Lazim atau muta'addi? Muta'addi, nah ahsanta. Daraba fi'il yang muta'addi. Dia juga mutasarrif karena bisa ditasrif. Daraba yadribu darban secara sempurna. Nah, tapi ketika ditanya, antum harus arahkan sesuai pertanyaannya. Daraba dilihat dari sisi ada tidaknya huruf illah, berarti masuk pada fi'il apa? Fi'il yang sahih, salim. Ya, sahih dan salim. Baik. Kemudian sekarang contohnya misalnya akala. Nabil. Ain fi'ilnya berupa huruf apa? Kaf. Fa fi'ilnya berupa huruf apa, lian? Pak, antum mencengnya ke sini, jangan menceng ke sana. Nah, gitu. Fa fi'ilnya berupa huruf apa? Fa fi'il. Fa fi'il berarti yang paling depan apa? Hah? Alif. Nah, jangan mentang-mentang antum sama-sama dari Batam ini dinamakan alif. Hah? Apa? Hamzah. Ya. Yang bisa menerima harokat itu hanya hamzah. Nah, atau kita katakan yang bisa menerima harokat itu hamzah namanya, bukan alif. Alif itu di mana-mana tidak bisa menerima harokat. Di depan, di belakang, di tengah tidak bisa. Ya, antum ingat-ingat. Ini namanya apa? Hamzah. Baik, walaupun tidak punya saudara hamzah, hamzah. Ini hamzah. Namanya apa? Fi'il yang seperti ini. Hah? Fa fi'ilnya berupa hamzah, maka dinamakan apa? Istilahnya kemarin, suatu fi'il yang ada hamzah padanya namanya apa? Apa namanya, Faisal? Dulu saya awal-awal juga istilahnya kan lucu-lucu, jadi di Mahmuz kayaknya awal pertama kali dengarkan juga ya. Apa namanya? Faisal? Mahmuz. Ya, al-mahmuz. Karena ada hamznya. Hah? Al-mahmuz. Nah, ini harus paham. Ya, penamaan ini antum yang belum paham, penamaan-penamaan itu, istilah itu segera menyusul. Ya, segera menyusul. Salim, mahmuz, mudha'af dan seterusnya. Intinya di sini. Nah, ini fa'ala ini bisa nanti fa'ila, bisa menjadi fa'ulah. Nah, baik. Dan pembahasan huruf akhir ini bukan urusan kita. Ya, kita dalam ilmu sharaf hanya membahas huruf depan dan tengah, ya, sebelum akhir. Ini pembahasan urusannya nahwu. Baik. Cuman nanti pada fi'il-fi'il yang ada huruf illah di akhirnya, fi'il yang huruf illah di akhirnya kemungkinannya apa? Berarti
fi'il yang ada huruf illah di akhirnya. Kemungkinannya namanya apa saja? Nakis, terus lafif. Nah, lafif kedua-duanya, ya tidak? Baik mafruk atau makrun, semuanya apa? Di dalam fi'ilnya masih ada huruf ilahnya. Nah, berarti di situ nanti kita memperhatikan bukan pada harokatnya, tapi pada perubahan huruf-hurufnya itu. Nah itu diperhatikan. Ini maksud kemarin yang namanya wazan. Nah, ketika antum telah belajar shorof, antum harus bisa sekarang. Doroba, wazannya berarti apa? Wazan doroba apa berarti? Wahyu. Fa'ala. Kalau duriba, fu'ila. Kalau wamiqah, ya tinggal ikuti harokatnya tapi diganti dengan fa'ala, berarti fa'ila. Maddah, nah kalau seperti ini baru. Nah, kalau ketemu yang terjadi misalnya tad'if, maddah, untuk mencari wazannya, kawan, antum harus mengubah ke bentuk asalnya. Harus tahu bentuk asalnya berarti madda, dari mandada. Berarti wazannya apa? Fa'ala, baru tahu di sini. Kalau dia itu mudha'af harus dilepas. Tasydidnya itu harus dilepas. Nah, sekarang bagaimana mencari dari sini ke sini? Antum bagaimana caranya? Harus melihat kamus, ikhwan. Harus melihat kamus. Madda, kok taunya madada ini tidak ada rumusnya ini. Tidak ada rumusnya. Nah, harus melihat kamus dengan memperhatikan apa? Memperhatikan apa? Dengan memperhatikan orang Arab ketika mereka menggandengkan dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, madda ketika digandengkan dengan dhamir rafa, kok mereka katakan madadtu. Berarti asalnya madada. Ya. Asalnya madada. Baik. Farra. Asalnya apa? Farra yafirru, madda yamuddu. Tapi farra ketika mereka menggandengkan dengan dhamir rafa jadinya apa? Farartu, ya kan? Farartu berarti wazannya fa'ala. Nah, demikian. Itu cara mencari wazan sangat penting. Nah, bahkan termasuk awal pembahasan yang harus dikuasai yaitu menetapkan wazan suatu fi'il, ikhwan. Wazan suatu fi'il itu ikut mana? Antum semua sudah menghafal yang tasrif metode Indonesia itu. Makanya sekarang diterapkan di sini. Nah, kita masuk pada lembaran ketiga. Setelah kita selesai dari pembagian fi'il tidak dari sisi ada tidaknya huruf illah. Pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya huruf illah telah kita lewati tadi. Antara sahih dan mu'tal. Sekarang kita memperhatikan ikhwan pembagian fi'il yang lain. Tidak dari sisi apa? Tajarrud wa ziyadah. Dari sisi ada tidaknya huruf tambahan. Fi'il yang tidak ada huruf tambahan sama sekali padanya namanya fi'il apa? Fi'il apa? Indak kasyah mujarrad. Baik. Dan mujarrad telah kita lewati pada pembahasan yang lalu terbagi menjadi berapa? Fi'il yang mujarrad indak Ismail. Fi'il yang mujarrad terbagi menjadi dua yaitu
sulasi dan rubai. Adakah fi'il mujarrad yang khumasi? Khumasi itu hurufnya 5. Ada enggak Wahyu? Enggak ada. Fi'il di kalangan Arab itu cuman hurufnya ikhwan, kalau enggak huruf aslinya, kalau enggak 3 ya 4. Kalau lebih dari itu berarti tambahan. Kalau kurang dari 3 berarti ada yang dibuang, ada yang dihilangkan dikarenakan kaidah i'lal. Baik. Nah sekarang fi'il-fi'il yang mujarrad terbagi menjadi 2, sulasi dan rubai. Perhatikan antum pada lembaran ini. Abwabus sulasil mujarrad. Bab-bab pada fi'il sulasi mujarrad. Nah, sebelum itu perlu diperhatikan. Nah, untuk fi'il sulasi sarfiyun afanifillah, nah, membuat pengklasifikasian antara fi'il madhi dan mudhari'nya. Diawali dari fa'ala. Nah, kan fi'il mudhari' bentuknya seperti ini. Ya, cuman tinggal berbeda harakatnya apa. Nah, fa'ala fi'il madhi itu harakatnya cuman kemungkinannya tidak fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ya. Madhi berarti babnya cuma 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau antum ditanya ini, fi'il madhi wazannya apa, ya tinggal pilih salah satu dari 3 wazan ini. Cuman kalau sulasi ya kawan, kalau antum tidak hafal, ya jangan apa? Jangan, jangan sembarangan. Baik. Kenapa? Karena sulasi mujarrad itu murni antum untuk bisa betul-betul benar ya melihat kamus. Melihat kamus, makanya di awal-awal belajar sharaf harus banyak membaca, harus banyak menghafal. Sehingga yang masih malas membuka kamus, harus dihilangkan kemalasannya. Nah, fa'ala secara qiyas ikhwanifillah ketika digandingkan dengan fi'il mudhari' berarti kemungkinannya ada 3. Fa'ala berganding dengan apa? Yaf'ulu, kemudian fa'ala gandengan dengan yaf'ilu, kemudian bergandengan dengan yaf'alu, dan ini semuanya ada. Kemudian fa'ila yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian fa'ila secara qiyas sebenarnya seperti ini, ya tidak? Cuman akhwanifillah, ada yang tidak bisa bergandengan atau orang Arab tidak mendengar mengatakan kecuali apa? Fa'ila itu gandengan dengan 2 saja. Nah, fa'ila apa? Yaf'ulu ada? Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ulu ada enggak? Enggak ada. Nah, kenapa kok enggak ada? Kalau ditanya kenapa kok enggak ada fa'ila yaf'ulu? Rifki? Karena orang Arab tidak mengucapkan itu. Enggak ada di kalangan mereka penggunaan fa'ila yaf'ulu. Demikian pula untuk fa'ula cuma 1 tok malah dia. Fa'ula pasangannya cuma yaf'ulu saja. Nah, berarti bab sulasi mujarrad ketika dihitung pasangan antara madhi dan mudhari'nya, maka semuanya jadinya
berapa bab? 6 bab. Itu maksudnya. Ya, bab sulasi mujarrad. Nah, yang 6 bab itu ikhwani fillah yaitu hasil penggabungan antara fi'il madhi dan mudhari'nya. Fi'il madhi dan mudhari'nya. Baik, walaupun secara kias sebenarnya kalau mau dikias tanpa sama, ikhwan. Kalau mau dikias harusnya berapa? Talha? Harusnya 9, ya tidak? Harusnya 9. Karena apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, ya kan? 3 lagi. Bawahnya 3 lagi. Kalau kias dalam artian disamakan semua harusnya ada 9 bab. Cuma dari 9 bab yang kiasi itu ya ikhwanifillah, nah tidak dipakai berapa? Tidak dipakai sebanyak 3 bab tidak dipakai. Kenapa? Karena orang Arab tidak mengucapkannya. Yang tidak dipakai berarti apa? Fa'ila yaf'ulu tidak dipakai. Kemudian fa'ula yaf'ilu tidak dipakai. Kemudian fa'ula yaf'ilu sudah, jangan ngilu terus Pak. Fa'ula yaf'alu tidak. Nah, fa'ula yaf'alu tidak dipakai. Nah, itu maksudnya berarti kembali ke sama. Nah, ada kias, ada sama'i. Kias itu tidak memperdulikan didengar atau tidaknya, itu kias. Nah, kemudian kalau sama, nah, ketemunya kok ketika mendengar dari orang Arab ternyata tidak digunakan, maka dikuatkan sisi apa berarti? Sisi sama di situ. Nah, itu berarti kan di sini abwabul tsulasil mujarrad ada 6 bab telah ditulis di sini mudah. Nah, bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Apa maknanya? Maulana? Menolong. Nah, nasara yansuru. Kemudian masdarnya apa? Pulang. Baik, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Daraba yadribu. Apa maknanya? Nabil? Memukul. Masdarnya apa? Darban. Daraba yadribu darban. Fi'il amarnya apa? Indak Faisal? Idrib. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu di sini apa? Fataha yaftahu. Tayyib, fataha yaftahu. Apa maknanya? Alif? Membuka. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ila yaf'alu. Contohnya fariha yafrahu. Apa maknanya fariha yafrahu Ismail? Senang, gembira. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Nah, tayyib. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya hasuna yahsunu. Nah, apa maknanya? Indah Hudzaifah? Bagus. Kemudian yang terakhir fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu contohnya. Nah, diakhirkannya fa'ila yaf'ilu ikhwan. Nah, padahal sebenarnya kalau digandingkan dengan yang nomor 4, ya diletakkan di nomor 5 lebih mudah. Cuman kemungkinan dikarenakan memang fi'il dengan wazan fa'ila yaf'ilu itu paling sedikit. Bisa dihitung ya Pak. Fa'ila yaf'ilu. Nah, yang datang dengan wazan ini hasiba yahsibu. Baik. Nah, di antara hal seandainya antum tidak ada kamus, jauh dengan kamus. Nah, dan butuh membaca misalnya. Sudah paham maknanya,
pernah paham maknanya, cuma lupa sebenarnya bagaimana. Maka, nah, kemungkinan paling kecil untuk antum baca apa? Wazan yang terakhir ini. Ya, kecuali kalau antum hafal itu wazan fa'ila yaf'ilu. Tapi kalau tidak tahu ikhwan, maka apa? Pilihan jadikan kemungkinan terakhir ini dalam artian pilih yang 1 sampai 5 dulu, baru terakhirnya kemungkinan terkecil wazan fa'ilah yaf'ilu. Kenapa? Karena fi'ilnya sedikit. Ya, fi'ilnya sedikit. Kemudian pada wazan-wazan ini, untuk wazan fa'ula yaf'ulu ikhwan, ini wazan dengan apa? Dengan fi'il-fi'il yang lazim. Ini kekhususannya. Wazan fa'ula yaf'ulu, fi'il-fi'ilnya lazim. Dan biasanya berupa apa? Berupa sifat. Jabuna, tayyib, du'ufa, lemah, dan seterusnya. Nah, masing-masing tugasnya antum juga apa? Antum cari ikhwan, masing-masingnya 2 pada wazan-wazan itu. Kemudian nanti karena sudah wazan coba sekarang dibaca kum, ya sudah dihafal. Untuk wazan fa'ala yaf'ulu sudah hafal apa Muhammad? Yang tasrifan di kitab tasrif kum, baca. Kok fa'ala. Sekarang kan fa'ala yaf'ulu bukan fa'alu. Berarti apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Itu yang dimaksud. Masa belum? Dah ikut. Tayyib, itu yang dihafal. Ini coba kertasnya dulu mana? Nah ini antum fotokopi ini aja kalau pengen ngapal cepat. Wazannya dulu. Tayyib, dari 6 bab yang ada, kemudian menghafalnya ke bawah. Ya. Wazan ini 6 ini harus sudah hafal. Ya, targetnya besok hafal. Ya, pertemuan yang akan datang hafal. Afif sudah hafal belum ini? Fa'ala yaf'ulu fa'lan sudah? Harus hafal ya. Dihafal ini dicicil. Dijelis. Anda Nafi. Baik. Nah. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Wa'ila yufalu, semua kalau ketika diubah menjadi mabni majhul sama ya kan, wa'ila yufalu. Ini apa? Ini memudahkan kita daripada kita menghafal teori. Ketika sudah urutan itu kita sudah akan otomatis mengurutkan saja. Terkadang kita lupa ya kan, kita lupa sebenarnya untuk isim alat itu wazannya apa. Nah, kita tinggal mengurutkan itu. Ya, saya sendiri dulu ketika awal-awal belajar sharaf, ya memang terasa sekali faedahnya menghafal wazan-wazan ini dengan susunan ini. Nah, dengan susunan ini ketika ketemu fi'il, ketika ketemu fi'il ya mengira-ngiranya dengan apa? Hafalan itu. Dengan hafalan itu, maka yang belum hafal dari tasrif yang tulasi dihafal. Ada cuma 6 bab saja. Dan diperhatikan beda-bedanya pada kondisi apa? Pada kondisi mudhari'nya, kemudian pada kondisi fi'il amrnya. Dan mudah sebenarnya untuk apa? Niteni kata orang Jawa, yaitu untuk memperhatikan kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu mesti apa? Uf'ul.
Enggak ada if'ul, itu enggak ada. Tapi uf'ul. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu berarti apa? Fi'il amrnya Khalid. Hah? If'il. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu, amarnya berarti jadinya apa? Alif. If'al. Taib if'al. Ijlisan. Nah, cuman yang tidak bisa, nah kita main-main pada masdar. Kalau masdar, nah saya lihat kamus. Masdar lihat kamus. Karena tidak semuanya fa'lan, tidak semuanya. Saya ini untuk cuma dibuat fa'lan karena paling banyaknya masdar dalam bentuk itu. Kemudian bab rubai mujarrad ini hanya ada satu bab. Hanya ada satu bab yaitu bab fa'lala. Perhatikan pada fa'lala. Fa'lala itu fa fi'il, ain fi'il, kemudian lam fi'ilnya dua. Kenapa kok mereka tidak menggunakan, tidak menambah huruf yang lain saja? Tidak. Ini memang taufik yang diberikan kepada Sortiyun, bagaimana mereka membuat wazan ini. Jadi pokoknya wazan asli itu cuman mereka gunakan 3 huruf saja, fa, ain, dan lam. Maka kalau huruf aslinya 4, ya lamnya diulangi. Fa'lala berarti lam fi'ilnya, lam fi'il yang pertama dan lam fi'il yang kedua. Baik. Misalnya dahroja. Dahroja apa maknanya? Indah Iqbal pernah melihat di kamus belum dahroja? Pernah atau belum? Belum. Jangan lama-lama, kalau belum sudah belum bilang. Ya. Nah, dilihat nanti. Cuma dari satu wazan yang asli ini ada mulhaq, ikhwan. Nah, mulhaq birubai. Yang dimulhaqkan maksudnya diikutkan dengan fi'il yang rubai. Ada 6 bab yang mulhaq. Yang pertama bab fa'ala, yaitu contohnya hauqala. Baik, hauqala. Kemudian yang kedua fa'wala. Contohnya jahwara. Nah. Kemudian fa'yala. Contohnya asyara. Kemudian yang keempat fa'ala, contohnya baytara. Yang kelima fa'la, contohnya salqa, dan fa'lala, contohnya jalbaba. Siapa yang sudah kreatif berusaha mencari terlebih dahulu? Ada yang kreatif enggak? Fi'il-fi'il ini sudah dicari dulu belum? Di kamus? Ada yang kreatif enggak? Hah? Nah, berarti tugasnya dicari. Antum perhatikan nanti, setelah itu besok kita apa? Kita pelajari ikhwan dari mulhaq ini. Juga apa? Beberapa kekhususan pada wazan-wazan, karena sebagiannya bisa dibuat kaidah walaupun tidak muttarid, kata orang Arab. Tidak muttarid itu tidak bisa diterapkan secara keseluruhan, tapi mesti ada yang menyimpang dari kaidah. Seperti pada wazan nam fa'ala yaf'alu. Baik. Yang mereka katakan, nah kalau ada huruf halqi padanya maka itu wazannya fa'ala yaf'alu. Nah, cuma nanti insyaallah kita pelajari masing-masingnya dan beberapa fi'il-fi'il yang masuk pada wazan-wazan itu. Untuk mempermudah kita ketika apa? Dibutuhkan menebak, ikhwan. Menebak. Misalnya kita apa? Baca kitab tadi belum sempat melihat di kamus. Nah, ya nebak. Nah, sementara tidak apa-apa. Nah, cuma nanti berusaha untuk melihatnya, untuk memastikan dengan melihat di kamus.
Nah ini 6 ini yang belum hafal segera menghafal ya. Yang belum menghafalnya. Apa Abdul Razak sudah hafal? 6-6-nya. Baik. Nah, kemudian perhatikan dulu sulasi mazid. Untuk fi'il-fi'il yang mazid, ya kawan, perhatikan ada 5 klasifikasi di sini, pengelompokan. Yang pertama sulasi mazid biharfin. Sulasi mazid dengan 1 huruf. Nah, itu ada 3 wazan. Wazannya af'ala dan fa'ala dengan fa'ala. Contohnya di sini akrama, farraha, darasa. Tugasnya yang belum tahu maknanya segera dilihat. Kemudian sulasi mazid biharfain. Sulasi mazid dengan 2 huruf itu ada 5. Infa'ala, inkasara. Contohnya ifta'ala, contohnya ijtama'a. Kemudian if'alla, contohnya ihmarra. Yang keempat tafa'ala, contohnya takallama. Dan yang kelima tafa'ala, contohnya taba'ada. Nah, sedangkan yang tambahannya 3 huruf, nah, istaf'ala, tambahannya berarti apa? Alif, kemudian sin dan ta. Karena huruf aslinya ini cuma apa? Fa, ain, lam pada wazan-wazan itu. Selain itu berarti tambahan. Istaf'ala berarti tambahan alif, sin, ta. Contohnya istakhraja. Dan ini banyak kita dapati tambahan apa? Tambahan seperti ini wazan istaf'ala yang memiliki makna apa? Tolak, permintaan. Adapun makna masing-masing tambahan itu insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Karena kita ingin melihat global dulu untuk antum hafal ya kawan. 22 wazan yang ada. If'aw'ala, contohnya i'syaw syaba. If'awala, ya if'awalla. Ijlawadza, ya ijlawadza. Di sini tambahannya alif, kemudian apa? Wawu dan lam. Yang kedua. Kemudian if'an lala. Tambahannya apa? Berarti Hudzaifah. Alif, nun, lam. Baik. Iq'an sasa. Kemudian if'an la. Contohnya islangqa. Kemudian if'ala ikhdara. Kalau untuk tambahan yang 3, nah paling banyak digunakan cuma yang paling atas, ikhwan. Istaf'ala. Adapun setelahnya yang ke bawah itu sangat sedikit penggunaannya. Sangat sedikit penggunaannya. Yang 5. Adapun untuk yang tambahan dengan 2 huruf ini banyak penggunaannya, maka harus dimungkinkan. Apalagi yang tambahan 1 huruf ini juga banyak. Kemudian untuk rubai mazid, nah dengan 1 huruf, contohnya tafa'lala yaitu tadahraja. Ini sedikit penggunaannya. Kemudian tambahan dengan 2 huruf, if'an lala dan if'alalla. Contohnya ihranjama dan itma'anna. Baik. Tugasnya untuk cari maknanya yang belum tahu, ya dicari maknanya. Kemudian, nah, dihafal ya Pak. Berarti yang sudah ikut belajar saraf pagi kan sudah selesai ya Faisal. Nah, berarti besok, nah, untuk pertemuan berikutnya, saya ketika disuruh mentasrif masing-masing contoh ini harus sudah bisa. Misalnya inkasara kum Faisal. Nah, contohnya misalnya harus mentasrif inkasara yang kasiru inkisaron mungkasirun dan seterusnya. Saya disiapkan. Yang belum hafal mengejar. Yang belum hafal mengejar mulai dari wazan sulasi mujarrad. Kemudian apa yang mazid. Berarti kalau antum hitung yang mazid ini berapa keseluruhannya? 3 ditambah 5, 8 ditambah 6. Berapa? Tambah 6, 14 ditambah 3,
berapa? 17 ditambah 6 berarti 23 ditambah wazan yang mulhaqnya 6. Tapi kalau yang mulhaq mudah ikhwan itu, apalagi wazan ruba' itu paling mudah. Semuanya kias, semuanya kiasi. Yang paling sulit sebenarnya wazan sulati mujarrad malah untuk kita menimbang. Kenapa? Karena butuh menentukan fi'il madhi dan mudhari'nya. Adapun yang lainnya mudah. Cuman kalau sudah hafal wazannya, makanya sekali lagi antum mungkinkan wazan itu yang 22. Kemudian sering-sering menimbang. Makanya besok ini untuk menimbang-nimbang harus Harus sudah lancar semua ya. Itu tugasnya. Ya, Khalid, Syahrul, ikut yang bagi tidak Syahrul? Ya, wazannya yang 22 atau 23 ini sudah hafal semua belum? Baik. Itu berarti tugasnya apa tadi? Mencari contoh untuk yang sulasi aja biar gak kebanyakan. Kemudian yang bawah itu antum cari Cari maknanya. Sambil wazan-wazan ini dihafal dulu. Insyaallah untuk berikutnya kita bahas satu persatu ikhwan, makna dari tambahan huruf-huruf pada fi'il mazid, kemudian sekilas tentang fi'il sulasi mujarrad untuk untuk kita bisa menebak walaupun tidak bisa kita memastikan. Ada beberapa hal yang bisa kita tebak, seperti wazan fa'ula yaf'ulu misalnya, itu bisa kita tebak. Barakallahu fikum, naktafi bihadza.